Selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, tes. Oh, maaf, saya belum mute. Aduh, ternyata saya belum unmute mic-nya. Selamat malam, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, Pak. wabarakatuh. Baik, pas jam 7 ini. Kita mulai saja ya, untuk mengefektifkan waktu. Terlihat slide saya, Pak Ruling? Terlihat, Bapak? Terlihat, ya. Kita masuk ke topik 3, sebagaimana di dalam kontrak kuliah itu, yaitu mengenai demand theory atau teori permintaan. Ya. Seperti apa itu? Saya akan menjelaskan satu persatu. Permintaan itu adalah salah satu aspek dalam ekonomi manajerial yang terpenting, ya, karena bisnis harus mengetahui sejauh mana atau faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan produk, apakah itu barang atau jasa. Nah, tentu saja ini terkait dengan penciptaan profitabilitas perusahaan atau laba yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, secara teoritis, ya, permintaan itu dipengaruhi atau permintaan konsumen itu dipengaruhi oleh harga daripada produk tersebut, ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan konsumen. Biasanya semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, maka permintaan akan suatu barang juga akan meningkat. Kemudian juga dipengaruhi oleh harga dari barang yang berkaitan dengan produk kita, apakah itu bersifat pengganti, substitusi, ataukah bersifat pelengkap atau komplementer. Misalnya saja, sebagai contoh yang substitusi itu, katakanlah kopi dan teh. Ya. Kalau harga kopi meningkat, maka konsumen akan beralih minum teh, maka permintaan teh itu akan meningkat. Kemudian yang komplementer itu biasanya katakanlah kopi dan gula, ya. Saling melengkapi, ya, meskipun juga ada orang yang minum kopi tanpa gula, tapi pada umumnya menggunakan atau mencampur dengan gula, ya. Jadi kalau harga kopi naik, maka harga gula juga ikut naik. Harga kopi naik, maka biasanya harga gula juga naik, sehingga permintaan baik kopi maupun gula itu akan turun, ya. Yang lain adalah taste atau selera konsumen. Kalau kecenderungan karena faktor promosi, iklan, dan lain sebagainya, sehingga banyak kemudian orang beralih ke merek Samsung misalnya, ya. HP Samsung yang mungkin menyediakan keistimewaan khusus. Nah, ini karena selera konsumen, sehingga permintaan HP Samsung itu juga akan meningkat. Dan banyak yang lain selain keempat hal ini, nanti kita akan jelaskan, ya. Berikutnya, di slide berikutnya, apa yang menyebabkan permintaan? Itu karena keinginan konsumen dan kemampuannya atau hasrat daripada konsumen itu, atau keinginan konsumen untuk membeli sesuatu, ya, sesuai dengan kemampuan pendapatannya. Inilah yang kemudian oleh
teori ekonomi dianalisis. Mengapa kok permintaan suatu barang itu naik? Mengapa kok suatu permintaan barang itu turun? Apa penyebabnya? Nah, kalau kita bicara soal permintaan, maka ini kita bicara soal perilaku konsumen, perilaku dari sisi konsumen. Yang diamati adalah behavior atau perilaku konsumen. Ya. Kenapa kok konsumen itu membeli lebih banyak suatu barang dibandingkan dengan barang yang lain? Nah, gitu. Bapak Ibu, saya break dulu deh, nunggu azan selesai. Kebetulan ini masjidnya di belakang saya. Ya. Saya mute dulu. Wes. Tinggal metu. Tinggal rumah ini sih. Pas duduk di kamera itu. Oh gitu ya. Iya, iya. Gimana? Yang penting materi dapat. Iya. Kal, jangan jauh-jauh ya, Kal. Kal. Sini. Waduh. Iya. Sinyalnya tipis ya. Sinyalnya mau habis sinyalnya. Dikasih dulu ya. Oh, Imam Mahdi. Ini yang di depannya. Ini Pak Fatih Yuda, ratingku Brimob. Agak Bajiro. kayak tadi. Agak dekat-dekat sini. Di sini. Sinyalnya hilang. Ini ada Bapak berarti yang Bapak-bapak semua itu dia. Ya. Halo, suaranya Pak Adhan kok nggak kedengeran ya? Memang nggak ada suaranya, Mas. Tak kirain guna aku om kuota Kemendikbud maklum. Pak Heru senyum-senyum. Tenang Pak Iruleng, sudah belum selesai. Kal, ada polisi juga ya, Kal. Sini, Kal. Polisi ya, Kal. Di jalan raya ini dia lagi tugas sih ya. Nggak dengar ya? Apa memang belum di on ya Pak Adhan? Memang muted kok, Mas. Suaranya belum ada. Polisinya pakai seragam. Mana tuh ini dia nih? Ya, matikan. Kita ngomong sama teman-teman.
Izin Pak, audionya ke-mute Pak, jadi nggak denger Pak. Emang di mute Mas kui. Lili Tapi kursornya gerak-gerak ya tapi. cek sama Pak Ridwan. Kedengeran Pak Ridwan. Ya, baik. Maaf ya. Apa, Pak? Iya, saya mute karena tadi ada azan. Oh, ya sudah. Masjidnya pas di belakang rumah saya. Ya, kita lanjut ya. Sehingga ilmu ekonomi kemudian merumuskan satu teori yang namanya demand theory atau teori permintaan konsumen yang menunjukkan jumlah produk yang diinginkan oleh konsumen ya, untuk dibeli pada tingkat harga tertentu. Yang mempengaruhi tadi itu adalah yang dipengaruhi oleh tingkat harga itu, ya, tingkat harga produk tersebut, pendapatan konsumen, kemudian harga barang lainnya seperti misalnya tadi kopi dan gula, ya, kopi dan teh, dan seterusnya, kemudian juga oleh selera konsumen. Nah, basicnya di sini. Kemudian ada catatan bahwa ceteris paribus di dalam ilmu ekonomi itu, ya, yang selalu dikedepankan adalah asumsi yang disebut dengan ceteris paribus. Artinya bahwa di mana hal-hal yang lain, faktor-faktor yang lain itu dianggap tetap, tidak dipengaruhi oleh faktor yang lain, misalnya saja masalah politik, ya, masalah monopoli dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan lagi. Pada slide selanjutnya, dengan demikian bisa kita membuat satu persamaan sebagaimana di kuliah topik 2 ya. Ini teknis bahwa permintaan suatu komoditas yang disimbolkan dengan Q ya, DX, dalam hal ini permintaan komoditas atau barang X itu adalah fungsi dari harga, income atau pendapatan, atau harga barang lain, dan taste atau selera. Atau dengan kata lain, bahwa permintaan suatu barang itu dipengaruhi oleh harga barang tersebut, tingkat pendapatan konsumen, harga barang yang lain, ya, kemudian selera konsumen. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ya, diringkas menjadi satu kalimat bahwa teori permintaan konsumen itu menyatakan bahwa kuantitas barang yang diminta pada satu waktu tertentu itu akan meningkat jika harganya turun. Demikian sebaliknya, ya. Juga akan meningkat ketika pendapatan konsumen itu meningkat. Ini logis ya, nah, kalau pendapatan kita naik, apa-apa akan kita beli gitu. Kemudian adanya kenaikan harga barang yang lain, dalam hal ini harga barang substitusi. Seperti contoh tadi kopi dan teh. Kalau harga kopi naik, maka masyarakat akan cenderung mengkonsumsi teh. Demikian sebaliknya kalau barang tersebut adalah pelengkap, komplementer, seperti gula dan kopi tadi, kalau harga kopi naik, kalau harga kopi turun, maka permintaan akan gula akan naik. Nah, inilah yang dimaksud dengan law of demand, hukum permintaan. Hukum permintaan artinya permintaan akan suatu barang itu berbalik. Hubungannya adalah kebalikan daripada harga barang tersebut. Kalau harganya naik, permintaannya turun. Meskipun demikian, tentu saja ada pengecualian. Kita lihat berikutnya. Silakan Bapak Ibu langsung bisa ditanya kalau ada hal yang sekiranya saya menyampaikan kurang jelas. Ya. Tanya Pak. Ya, silakan Pak. Siapa nih? Pak. Saya Robertus, Pak. Pak Robertus ST, nggih, monggo Pak. Nggih, itu kan kembali ke slide sebelumnya itu yang tentang
rumus Oh ya, Q dx sama dengan function itu. silakan. Nah ini Pak. Y. Ya, terima kasih Pak. Itu kalau saya bacanya, itu kan kuantiti dari barang yang diminta, Ya. itu kalau saya bacanya salah dikoreksi Pak. Ya. Itu kan ada dipengaruhi oleh harga barang tersebut, kemudian income, Ya. kemudian harga barang yang lain, Ya. mungkin substitusi atau komplementer tadi, dan juga tes ya. Ya. Tapi kok ini bentuknya equal ya Pak ya, sejajar ya. Padahal kan tadi disampaikan kalau misalnya apa itu kan berbanding terbalik. Kenapa ini fungsinya kok sama gitu loh? Bukan, ya. Jadi bukan equal ini Pak, ini persamaan fungsi. Makanya ada F di depannya. Ini ada F ini. F ini menunjukkan ya, fungsi. function. Kecuali tulisannya adalah Q dx sama dengan P plus I plus PY plus T, itu baru equal. Kalau dalam matematika. Oke, iya. Iya. Jadi ini function, jadi fungsi. Ini adalah model persamaan. Makanya ada tulisan F-nya lalu ada dalam kurung ini. Artinya Q, quantity daripada X ini dipengaruhi oleh PX, income, PY, dan tes. Kecuali kalau dimaksud Pak Robertus tadi adalah equal, itu adalah penjumlahan ya. Q, quantity daripada X itu sama dengan P tambah I tambah P tambah T. Nah itu yang equal. Nah memang seringkali menjadi permasalahan itu. Misalnya saja ini contoh. Pendapatan asli daerah itu sama dengan pajak daerah, retribusi daerah, lalu apa ya, DAU, DAK, dan seterusnya. Lalu ada mengatakan bahwa PAD itu dipengaruhi oleh pajak daerah, dipengaruhi oleh retribusi. Ya, jelas salah itu. Yang betul tadi equal tadi itu, ya. Bahwa pajak daerah itu PAD itu, pendapatan asli daerah itu adalah ya, keseluruhan penerimaan dari ya pajak, retribusi, lalu laba BUMD, lalu DAU, DAK gitu. Artinya bahwa pendapatan asli daerah itu tidak dipengaruhi oleh pajak, bukan pajak dan retribusi atau DAK yang mempengaruhi. Ada faktor atau variabel yang lain, bisa jadi jumlah penduduk, ya, bisa kalau kita mau menyatakan dalam bentuk fungsi, ya bisa jadi variabel jumlah penduduk, lalu jumlah usaha yang ada di daerah itu, ya. Gitu kira-kira Pak yang bisa saya jelaskan. Ya, jadi notasi persamaannya memang begitu ya Pak ya. Ketika betul. Ada function dalam kurung, kemudian itu tidak perlu harus ada di bawah misalnya seper PY atau apa gitu enggak ya? Ya, tidak ya. Oke. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Oke, siap. Saya lanjut. Tanya sedikit Pak. Ya, silakan Pak Heru. Ya. Silakan Pak. Ini Bu, saya cuman agak terkait dengan rumus ini. Ya. Kalau kita kaitkan dengan sebuah perusahaan, misalnya kalau kita melihat seperti perusahaan Datsun di Indonesia. Apa kalau Pak? Kita maaf, Heru, apa tadi Pak? Produsen Datsun Pak, Datsun. Mobil. Datsun mobil. Oh, mobil ya, monggo. Itu kan kalau kita melihat ya, dari perkalian yang disampaikan di sini kan pendapatan konsumen juga meningkat, tetap melandai cukup banyak. Cuman yang paling besar di sini adalah selera konsumen. Nah ini kalau kita melihat ini, kenapa kok antara selera konsumen ini tidak menjadi hal yang katakanlah mungkin lebih tinggi daripada pendapatan konsumen, karena kita lihat untuk produk-produk tertentu selera konsumen ini menjadi hal yang penting, tidak terpengaruh dengan kadang pendapatan konsumen juga. Kalau kita melihat produk-produk yang high class itu juga
banyak yang diminati banyak walaupun di masa pandemi seperti ini. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak Heru, terima kasih pertanyaannya. Ya, kalau kita fokus ke persamaan ini, maka posisi masing-masing variabel itu adalah PX, income, ya, PY dan T, itu masih dalam kondisi yang sama, Pak. Jadi belum ada angka. Nah, nanti kita akan mengambil contoh, ya, beberapa contoh. Selera itu pengaruhnya seberapa besar, PY itu seberapa besar, income itu seberapa besar pengaruhnya terhadap permintaan. Nah, itu diperoleh dari analisis yang disebut sebagai analisis statistik atau analisis regresi. Nah, nanti karena datanya kan belum ada, ini kita masih bicara pada basic teori. Nah, terkait tadi apa yang disampaikan oleh Pak Heru, betul bahwa ada pengaruh selera yang lebih besar dibandingkan income. Itulah yang disebut dengan snob effect. Nanti ada setelah slide ini. Jadi, atau efek demonstrasi. Orang pengen gengsinya tinggi, naik gitu. Lalu beli barang yang mahal meskipun mungkin pendapatannya atau kondisi dalam kondisi yang tidak memungkinkan begitu ya. Itu disebut dengan snob effect. Setelah slide ini ada Pak. Saya jelaskan nanti. Begitu Pak Heru, kita lanjutkan. Ini Pak Heru sudah membaca slide yang ke-10 ini. Kita baru sampai slide yang ke-4. Wah, luar biasa. Oke. Nah, saya basicnya dulu ya. Nah, tadi itu yang disampaikan Pak Robertus tadi itu adalah permintaan individual ya. Nanti masuk kita ke permintaan pasar yang dilanjutkan tadi oleh Pak Heru tadi soal Datsun. Nah, saya basic-basicnya dulu ya, dasarnya dulu. Pada saat pendapatan ini permintaan, antara permintaan dan pendapatan itu hubungannya seperti apa? Nah, pertanyaannya seperti itu. Pada saat pendapatan konsumen itu meningkat, maka mereka akan membeli lebih banyak produk yang sifatnya umum, ya, seperti misalnya baju, sepatu, ya, mobil, rumah. Ini disebut dengan barang normal yang memang menjadi kebutuhan kita ya, sebut barang normal ya. Kemudian namun ada juga ini yang bertentangan dengan hukum permintaan. Apa itu? Yaitu produk atau barang dan jasa yang tidak akan banyak dibeli oleh konsumen pada saat pendapatannya meningkat. Justru pada saat pendapatan masyarakat meningkat, justru barang ini itu ditinggalkan. Ya. Apa yang disebut dengan istilah inferior goods, ya, barang inferior. Apa misalnya gorengan, ya, tempe, tahu. Pak Heru kalau menjadi seorang miliarder, saya yakin dia akan nggak makan tempe, nggak makan telur rebus, nggak makannya McD, Kentucky, enggak Pak. Gitu-gitu, pizza gitu ya. Gorengan, wah apa itu makanan orang miskin gitu ya, mungkin begitulah maksudnya. Jadi bikin diare Pak. Iya, jadi ini bertentangan dengan hukum permintaan ya, yang perlu kita pahami bahwa yang sesuai dengan hukum permintaan itu adalah barang normal. Ketika pendapatan seseorang meningkat, maka dia akan meningkatkan konsumsinya. Ya. Nah, kalau ada seseorang yang pendapatannya meningkat, malah justru mengurangi konsumsinya, nah itu mungkin orangnya pelit ya, atau mungkin uangnya mau dibawa mati mungkin. Tapi ada juga kondisi di mana ketika pendapatan masyarakat meningkat, justru barang tersebut tidak dibeli, ya, permintaannya turun malah. Ya, contoh tadi yang disebut dengan inferior goods, ya, barang inferior. Tuh, tempe, tahu, gorengan, tiwul, ya, dan lain sebagainya. Yang itu adalah barang yang dianggap kualitasnya rendah, begitu. Baik, lanjut. Nah, kita ingin menggambarkan ya hukum permintaan ini dalam bentuk kurva untuk lebih mudah memahami.
Lah malah justru bikin bingung, Pak. Ini masa gitu. Maksudnya ini kurva ini untuk mudah memahami, malah malah bingung gitu lah. Itu kadang-kadang mahasiswa bilang begitu. Malah bingung, Pak. Oke, enggak apa-apa. Sekedar tahu aja. Misalnya saja seseorang punya schedule permintaan untuk barang X misalnya ya. Nah, ketika harganya 2, dia akan mau membeli itu hanya sebanyak 1 saja. Tetapi ketika harga barang tersebut turun menjadi 1, maka dia bersedia membeli sebanyak 3, gitu ya. Nah, bisa dikatakan ini ada apa namanya, setengah dan 4,5 itu ya, 4,5. Nah, ini kalau kita buat dalam kurva permintaan, maka yang horizontal ini adalah kuantitas, ya. Yang vertikal adalah harga. Kita lihat dulu menghubungkan antara ketika harganya 2, jumlah yang ingin dibeli oleh konsumen tersebut adalah hanya sebanyak 1 unit saja. Ketika harga turun menjadi 1, jumlah yang kuantiti yang akan dibeli oleh konsumen itu adalah sebanyak 3. Nah, titik-titik ya, 1, 2,1 ini saya kasih lingkaran, kemudian 1,3 ya. Ini kalau kita hubungkan, inilah yang disebut dengan kurva permintaan ya, biasa disimbolkan dengan D, demand gitu ya. Itulah kurva permintaan. Kurva permintaan yaitu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga dan kuantiti yang diminta oleh konsumen. Jadi sepanjang garis inilah permintaan konsumen pada suatu waktu tertentu. Nah, ini dianalisis oleh seorang manajer. Ya. Baik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hubungan antara tingkat harga dengan kuantiti barang itu adalah inverse atau terbalik. Ya, hubungannya terbalik atau negatif gitu ya. Kalau satu naik, satunya turun gitu. Satunya turun, satunya naik seperti itu. Kecuali tadi ya, barang inferior tadi. Oke. Jadi bisa dikatakan kurva permintaan itu memiliki kemiringan. Kemiringan itu biasa juga disebut dengan istilah slope. Ya, slope-nya negatif. Oke, saya lanjut. Nah, tadi itu adalah yang kita bahas adalah permintaan individu, ya, seorang konsumen. Nah, bagaimana kemudian permintaan pasar? Tentu saja permintaan pasar itu adalah kumpulan dari atau gabungan dari permintaan individu ya untuk suatu komoditas atau suatu produk. Nah, sebagai contoh mudah-mudahan bisa terlihat dengan baik. Permintaan suatu barang X katakanlah oleh si A individu 1 adalah seperti ini ketika seperti tadi yang kita contohkan ya, harganya 2, permintaannya 1, harganya 1, permintaannya 3 gitu. Kemudian si B ya, si B konsumen B atau individu 2, kalau harganya 1, permintaannya 2 ya. Lalu kemudian kalau ini kita menggabungkan, jadi bukan hanya 2, ini hanya contoh saja. Ada ribuan atau jutaan pembeli atau konsumen itu, maka terbentuklah permintaan pasar, ya, market demand. Seperti apa? Ini dijumlahkan saja. Jadi rata-rata kalau 1 itu ya permintaan pasar, ya ada yang menginginkan 3, ada yang ingin membeli, ada yang sanggup membeli 2, sehingga total permintaan pasar itu adalah kuantitinya adalah sebanyak 5 unit. Ya. Si A itu 3 unit, si B-nya itu 2 unit pada tingkat harga 1.
Demikian Bapak Ibu. Oke, itulah permintaan pasar. Nah, lalu bentuknya seperti apa? Ya sama saja sebetulnya ya. Jadi kurva individual itu sama bentuknya dengan kurva pasar. Yaitu adalah dimulai dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, ini prinsip daripada kurva permintaan itu pastilah dimulai dari kiri atas ke kanan bawah. Kiri atas ke kanan bawah. Jangan sampai terbalik ya. Karena yang menjadi variabel yang bersifat variabel itu adalah harga yang berubah-ubah ya, harga. Artinya hargalah yang mempengaruhi quantity kalau kita bicara soal permintaan. Bukan permintaan, bukan quantity yang mempengaruhi harga. Oke. Kalau quantity yang mempengaruhi harga itu analisisnya adalah analisis supply, analisis penawaran dari sisi produsen, dari sisi pengusaha. Pengusaha akan memproduksi lebih banyak ketika harga naik. Nah, kan begitu ya. Baik. Jadi basicnya seperti itu. Nah, kurva permintaan pasar sama ya, dengan kurva individu tadi ya. Hanya kurva permintaan pasar ini merupakan gabungan atau penjumlahan dari permintaan individu atau permintaan konsumen secara perseorangan. Ya. Baik, saya lanjut. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Heru tadi ya. Di dalam permintaan secara teoritis juga sudah dianalisis bahwa ada yang disebut sebagai band efek ya, apa yang disebut dengan efek kereta. Di mana orang akan melakukan permintaan suatu komoditas karena orang lain membelinya. Jadi maksud saya begini, bahwa maksud saya bahwa ini menyalahi hukum permintaan begitu ya. Jadi harus dipahami. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu ya yang kadang-kadang tidak persis seperti hukum permintaan. Yang kadang mungkin kurvanya itu tidak dimulai dari kiri atas ke kanan bawah. Apa itu? Ya ini efek kereta. Ya, di mana seseorang itu akan membeli suatu komoditas ketika orang lain membelinya. Ya, istilahnya apa? Ikut-ikutan ya, ikut-ikutan. Jadi kalau tetangganya beli TV 20 inci, ya dia juga ikut membeli TV ya. Tetangganya beli ini, ikut-ikutan beli. Meskipun kemungkinan bisa jadi pendapatannya bukan karena pendapatannya meningkat, ya, tapi karena hanya ikut-ikutan. Oke. Jadi basicnya tadi adalah bahwa permintaan itu dipengaruhi oleh pendapatan, harga, dan lain sebagainya. Namun demikian, ada kondisi di mana konsumen itu ikut-ikutan, ya. Efek kereta. Ya, bisa ditangkap, ya. Nah, kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Pak Heru tadi. Ini, Pak, efek kesombongan atau snap effect. Ini juga disebut dengan demonstration effect, ya, efek demonstrasi. Dia pengen menunjukkan, mendemonstrasikan sesuatu, ya. Nah, banyak konsumen itu berusaha tampil beda dan eksklusif. Nah, ini biasanya para selebriti, ya. Dengan membeli lebih sedikit barang yang banyak diminta oleh orang, performa pasti menjadi lebih curam. Jadi, apa ya? Seperti apa misalnya? Tas yang paling mahal apa ya Pak Heru? Tas yang paling mahal yang Pak Heru ketahui? Tas ekspor. Oh, Yang tahu Pak. tas kan ada tuh selebriti para artis itu ya, nggak tahu yang kalau dia berjalan itu yang digunakan kira-kira kalau kita menghitung dari rambut ke bawah itu nilainya 1 M itu. Ada ya selebriti begitu. Dari kalau kita menghitung nilai yang digunakan yang dipakai itu dari rambut ke kaki itu nilainya 1 M ya. Tasnya saja 500 juta ya, bajunya 300 juta. Nah itu. Nah ini yang karena efek kesombongan.
ya. Bukan karena pendapatannya, bukan karena apa dan lain sebagainya, tapi karena snob effect ya. Mungkin juga bisa jadi ini juga bukan karena selera seperti apa yang disampaikan Pak Heru tadi ya, tapi semata-mata karena kesombongan, karena demonstration effect, ingin menunjukkan ya seperti itu. Saya kira begitu Pak Heru, bisa terjawab tadi? Ya, oke, baik Pak. Jadi memang ilmu ekonomi sudah menyadari itu bahwa ya ada sebetulnya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu menjual barang yang bisa di mana konsumennya itu adalah mereka yang terkena snob effect, wah luar biasa Pak ya. Semakin tinggi harganya, itu akan semakin banyak diminati. Ya. Kalau kita melihat kasus beberapa waktu yang lalu itu, ada ikan lohan misalnya ya, kalau tidak salah, itu semakin mahal semakin banyak yang membeli. Lalu kemudian ada kasus batu, ya, cincin batu apa itu yang lagi rame beberapa tahun yang lalu. Kemudian juga ada kembang apa itu Pak, yang bolong-bolong itu yang mahal sekarang ini? Yang Pak? Janda bolong, Pak. Oh, Pak Heru hafal nih soal janda ya. Wah, lah ya itu ya. Oh, masa daunnya bolong kok malah mahal ya. Kalau saya pernah terjebak itu apa itu namanya gelombang cinta sama apa tuh Pak yang dulu rame itu satunya lagi. Jemani Pak. Jemani ya, ya itu saya masih punya itu ternyata yang nggak laku sekarang malah. Ya itu karena ya faktor ini ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Ya, permintaan yang dihadapi oleh perusahaan seperti tadi disampaikan ya, itu sangat tergantung pada size atau ukuran daripada permintaan pasar atau industri. Dan juga sangat tergantung pada posisi perusahaan itu ya. Di struktur pasar kita mengenal ada pasar persaingan sempurna, ada pasar monopoli, ada oligopoli, ada monopoli. Nanti kita akan lihat berikutnya. Nah, ini bentuk struktur industrinya seperti apa ya, dan banyaknya pesaing di industri tersebut. Ya. Juga sangat tergantung pada tipe atau jenis barang yang dijual. Apakah itu barang tahan lama, ya, ataukah yang tidak tahan lama, ya. Apakah itu properti atau apa namanya equipment, ya, peralatan-peralatan dan seterusnya. Nah, memang biasanya produk tahan lama itu lebih barang yang tahan lama itu lebih tidak stabil dibandingkan yang tidak tahan lama ya. Kalau makanan itu kan harganya lebih stabil. Baik. Nah, ini yang saya mau sampaikan tadi, tapi nanti secara khusus setelah UTS kita bahas mengenai struktur pasar ini. Jadi sangat tergantung pada perusahaan kita itu berada di industri mana ya. Kalau monopoli ya enak banget ya, menentukan harga, berapapun harga pasti akan dibeli oleh masyarakat. Kalau kita berada pada pasar yang monopoli, tetapi monopoli kebanyakan dikuasai oleh BUMN ya. Tuh. Sebagai contoh misalnya ada Pertamina, ada PLN, ada Telkomsel dulu ya. Tuh. Nah, monopoli ini perusahaan hanya sedikit, ya. Boleh jadi hanya satu, tunggal, tetapi pembelinya banyak, ya. Pertamina, PLN, gitu ya. Kemudian ada bentuk pasar, itu adalah perfect competition, persaingan sempurna, di mana penjual atau perusahaannya banyak, dan konsumen atau pembelinya juga banyak. Ya, sebagai contoh di pasar tradisional. Ya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada orang yang bisa menentukan harga di sini. Ya. Kita sebagai penjual, pengusaha hanya sebagai price taker, ya, hanya ikut harga saja.
Berapapun, kalau kita main-main menaikkan harga, maka kita akan ditinggal oleh konsumen. Kalau kita berada di pasar persaingan sempurna. Ya. Kemudian yang lain ada yang disebut dengan pasar oligopoli, bentuk pasar yang oligopoli. Di dalam pasar oligopoli, jumlah penjualnya, perusahaannya itu sedikit. Ya, tidak begitu banyak, tetapi konsumennya banyak. Yang paling gampang itu saya beri contoh adalah kendaraan misalnya ya, otomotif atau mungkin katakanlah Yamaha, Honda ya, kemudian Suzuki, hanya ada beberapa saja di Indonesia itu ya. Kemudian juga ada produk semen ya. Hanya beberapa saja yang di Indonesia itu ya. Ini dia masuk oligopoli. Nah, inilah yang kemudian oleh pemerintah sangat diawasi ya. Yang oligopoli ini karena ini berbahaya. Karena ini kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan swasta yang punya modal besar di sini, yang di oligopoli ini. Sehingga mereka yang mau masuk ke oligopoli ini sangat sulit. Ya, punya barrier, punya hambatan untuk masuk. Karena harus punya modal besar dulu untuk masuk di dalam oligopoli ini. Mengapa harus diawasi? Karena inilah yang biasa merugikan masyarakat. Mereka biasanya melakukan kartel. Ya, kartel itu adalah kerjasama, kong kali kong, menentukan harga, menentukan wilayah-wilayah tertentu sebagai wilayah penjualannya. Itu sehingga memaksa konsumen untuk membeli. Nah, ini yang banyak terjadi di Indonesia, yang kemudian itulah dibentuk kemudian apa yang disebut dengan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ya. Khususnya persaingan usaha tidak sehat. Sebagai contoh misalnya kasus antara Yamaha dan Honda, ya, 2-3 tahun yang lalu itu mereka kong kali kong itu menentukan harga kendaraan matic. Ya. Padahal sebetulnya harganya tidak seperti itu, sehingga merugikan masyarakat. Oke, kemudian ada yang monopolistik. Dan seterusnya ada monopolistik, di mana di sini banyak perusahaan, ya, mirip dengan persaingan sempurna, hanya saja produknya itu bermacam-macam, ya, heterogen. Oke, saya lanjut. Oleh karena itulah fungsi permintaan yang dihadapi oleh perusahaan itu, ya, kalau kita rumuskan dalam sebuah matematika, ini seperti ini, ya, bahwa kuantiti produk yang dijual oleh sebuah perusahaan itu dipengaruhi oleh tingkat harga, ya, dipengaruhi juga oleh jumlah konsumen yang ada di pasar, konsumen potensial, kemudian juga dipengaruhi oleh pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, ya, dan tingkat harga pesaing, kemudian selera, dan tentunya masih banyak yang lain. Oke. Baik. Oh ya, ini ada contoh ya. Jadi fungsi permintaan ini sekedar contoh saja. Misalnya saja ini tentang permintaan kentang di Papua pada periode 2010 sampai 2020. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, angka-angka dari fungsi permintaan ini, persamaan permintaan ini diperoleh dari analisis statistik yang disebut sebagai analisis regresi. Ya. Dari sekian periode, apakah itu tahunan, apakah itu bulanan, apakah itu harian, mingguan, ya, itu dianalisis. Oh, kalau bulan ini harga sekian, jumlah yang terjual sekian. Bulan berikutnya yang pada tingkat harga sekian, yang terjual sekian, dan seterusnya begitu. Itulah yang kemudian dianalisis secara statistik, diolah secara statistik, nah kemudian mendapatkanlah angka-angka seperti yang terdapat di sini, ya. Ini yang disebut dengan koefisien. Koefisien atau nilai yang mempengaruhi masing-masing variabel permintaan, ya, seperti itu.
Nah, sebagai contoh di sini, ini adalah slope atau konstanta 7.609. Artinya apa? Artinya seteris paribus, kalau yang lain dianggap tetap, ya, tingkat harga tetap atau tingkat harga 0, jumlah 0 dan 0 semuanya ini, maka kuantitas barang yang diminta itu adalah sebanyak 7.609 satuan. Begitu seterusnya. Ya. Nah, kemudian ini ada angka 1.606 P harga. Kalau harga naik 10 misalnya, ya, kita masukkan di sini angka 10, ya, angka 10, maka akan ketahuan nanti berapa jumlah. Lalu kita selesaikan persamaan ini, maka akan diketahui bahwa rata-rata, ya, permintaan kuantiti jumlah yang diminta oleh konsumen ketika harganya 10 itu adalah ini 7.600 ini ditambah perkalian antara ini tadi dan seterusnya, ya. Dijumlahkan, ya, atau dikurangi sesuai dengan pengaruhnya atau hubungannya. Baik, Bapak Ibu, itu adakah yang kesulitan sampai di sini? Saya lanjut ya. Oh, ini ada. Nanti silakan Bapak Ibu dicermati. Ini ya. Contoh saja, kalau ini N adalah jumlah konsumen tadi, ya, berapakah permintaan kuantiti produk tersebut kalau konsumennya sebanyak 150, ya. Kemudian kalau income-nya itu 1,76 dan seterusnya, ya. Nih, tinggal dimasukkan angka-angka ini, maka kita akan ketemu satu persamaan seperti yang di bawah ini, yaitu 19.306 minus 1.606 P. Ya. Oke, saya lanjut sama saja. Ya. Baik, untuk elastisitas ini kita akan bahas pada satu sesi khusus. Ya. Saya akan masuk ke tadi permintaan. Ini saya akan memberikan satu supply, ya, penawaran. Baik, saya tutup dulu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, oke. Pak Ridwan. Baik, silakan. Halo, ya, silakan Pak. Dengan siapa? Saya tidak melihat sini. Oke, dengan Pak Ruling. Apa sedang sama nih? Ya, Ruling. Oh, silakan Pak. Ya. Pak. Saya masih di teori permintaan demand tadi ya Pak ya. Tadi kan disampaikan bahwa demand itu kan variabel harga mempengaruhi kuantiti. Nah, tadi dijelaskan tentang barang-barang seperti tahu tempe dan sebagainya. Nah, saya ingin bertanya gimana penjelasannya ketika misalnya saya contohkan aja secara real barang itu adalah rokok. Kelihatannya kalau menurut saya berapapun harga rokok itu naik, ternyata juga kelihatannya permintaannya banyak. Ya. Terus kemudian terus yang lainnya Pak, misalnya ini sekarang kebijakan kalau kita kaitkan dengan ekonomi manajerial adalah kebijakan penghapusan pajak pertambahan nilai barang mewah PNBM ini. Yang mobil itu ya Pak ya? Mobil harga, iya betul. Iya mobil. Ini kan harga relatif turun kan kalau karena PNBM-nya 0. Nah, tapi kelihatannya dari sisi permintaan juga kalau melihat di berbagai media sosial yang saya lihat, namanya juga kok lesu-lesu saja. Ini penjelasannya gimana kira-kira Pak? Dari sisi teori itu. Iya Pak. Baik, yang pertama dulu. Gitu Pak, sebentar Pak. Ya, ada lagi Pak? Cukup ya? Oh, iya. Baik. Sudah. Ya, untuk rokok tadi, saya kira Pak Ruling pasti perokok ya. Rokok itu saya sudah cuap-cuap juga ya di beberapa media, di beberapa
kesempatan ketika Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani yang terhebat itu, ya, bukan yang terbalik ya, yang terhebat lah kalau saya. Itu kemudian mengumumkan akan ada kenaikan cukai rokok bulan Februari kalau tidak salah ya, tapi sampai sekarang kok belum direalisasi. Sebesar 12% apa 20% itu. Ya, waktu itu kan Bu Menteri Keuangan itu nyelemor ya. Ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat supaya masyarakat itu mengurangi rokoknya. Saya malah nambah ya. Saya sudah sampaikan, bukan itu persoalannya, maksud saya, Bu. Ibu itu ngaku aja kalau kas negara itu sedang mau bangkrut, itu aja. Apa ya? Kita kan mau infak gitu kalau memang bangkrut ya. Kita infak nggak mau, rela kok masyarakat itu infak. Sedekah Kita kok. patriotik kok ya Pak ya. Iya kita ya harga NKRI harga mati kalau kita itu. Kan itu sebetulnya tujuannya ya tuh untuk menambah pendapatan negara ya tuh. Tapi kemudian nyelemor ya kan supaya kesehatan masyarakat meningkat ya tuh. Supaya mengurangi rokok ya enggak, itu dalam teori ekonomi tidak begitu ya. Karena rokok itu tadi disampaikan Pak Heru termasuk sebagai tes ya selera ya toh yang lebih banyak mempengaruhi individu untuk menambah atau membeli produk tersebut ya toh. Ya kadang-kadang kita nggak punya uang, tidak punya pendapatan, tetapi tetap kita ingin merokok ya toh. Ya enggak, berkaitan yang ngutang sama warung kecil itu ya. Ya enggak? Atau sama angkringan itu. Kan begitu, Pak. Nah inilah pejabat-pejabat kita tuh dikiranya masyarakat sudah bodoh apa ya. Ya, kan? Lah itu loh Pak Ruling, jadi itu karena selera memang. Jadi saya setuju bahwa berapapun cukai yang dikenakan kepada rokok itu konsumsi rokok itu minimal stagnan tetap ya tetap. Mungkin untuk sementara turun ya. Kalau dinaikkan katakanlah cukainya naik 50%. Ya saya mikir ya toh, ngurangi ya toh. Yang sehari 2 bungkus kurangi 1 bungkus. Tetapi lama kelamaan ketika seiring dengan bertambahnya pendapatan saya atau berkurangnya kebutuhan saya yang lain, saya tetap akan mengkonsumsi rokok seperti semula. Jadi yang saya kritisi tadi adalah alasan daripada Ibu Sri Mulyani itu ya. Mbok ngaku aja gitu ya tuh. Ini kas negara kita sedang kritis ya, kita butuh pendapatan ini. Kan setelah selesai sebetulnya ya tuh, kita ya masyarakat saya rasa kalau dimintai di infak atau sumbangan yang mau-mau aja nyumbang pemerintah ya gitu ya. Nek izin ya tuh. Aduh. Gitu Pak Rule, ceritanya seperti itu. Jadi kemudian masalah pajak. Ya kalau kita bicara tadi, nah ini kan kebalikan dari rokok tadi ya. Belakangan beberapa waktu yang lalu, kemudian misalnya contoh pajak mobil itu menjadi 0% ya. Nah, kenapa kok tentu saja harganya akan turun, tetapi kenapa kok itu permintaan akan mobil itu tidak meningkat? Yo, lah pajaknya diturunkan dalam kondisi seperti ini ya mau dikasih gratis saja saya nggak mau beli mau biaya operasionalnya berapa ya toh sementara ini mau cari pendapatan tambahan susah dalam kondisi seperti ini ya enggak Pak, kenapa kok enggak sebelum pandemi itu loh dikurangi pajaknya gitu. Paham ya Pak Ruling, jadi logika ekonomi itu kok Iya, iya, iya. iya, jadi kadang-kadang masyarakat itu di apa namanya ya. Enggak, saya itu melihat pemerintah itu kalau membuat statement itu dikiranya hanya mereka atau beliau yang paham tentang ekonomi. Nah itu loh sih mangkal itu ya. Nah, kita ya paham toh ya. Ya. Lalu apa tujuannya pajak mobil itu supaya diturunkannya? Tujuannya kan meningkatkan penjualan, ya. Tapi kok ternyata
tidak meningkat? Ya karena kondisinya seperti ini, Pak. Orang fokus kepada COVID. Ya. Nah, satu. Yang kedua, ya tidak lain karena supaya industri mobil itu tidak mati. Ya, tidak mati di situ. Yang ketiga, saya kira ada unsur oligarki di situ. Ya, paham Pak, oligarki. Ya, kong kali kong antara pemerintah dan pebisnis, pengusaha. Ya, yang disebut dengan peng-peng ya. Pengusaha, Dan pengusaha ya Pak. ya penguasa dan pengusaha itu. Ya kita usut saja yang punya mobil itu siapa gitu, yang maksud saya yang punya pabrik mobil itu siapa gitu ya. Ya daripada mati nggak laku ya tuh. Nah, salah satu cara meskipun nanti pajak penerimaan pemerintah itu tidak ada dari sektor industri mobil, tapi yang penting usaha ini tetap bisa jalan gitu ya. Karena ya mungkin mereka pendukung dulu ya. Ya seperti itulah Pak ya. Itu oligarki di Indonesia itu sangat luar biasa. Dan meskipun harganya itu di diskon 50% dalam kondisi seperti ini, saya kira sulit untuk laku. Ya. Kita fokus pada COVID ini. Fokus kepada COVID dan untuk menambah pendapatan itu. Sekarang kan sulit untuk menambah pendapatan. Banyak orang yang sudah di PHK. Ya. Hanya satu cara untuk menambah pendapatan. Kira-kira apa Pak Ruling? Bansos, korupsi. Jualan pulsa Pak. Jangan aku korupsi Pak. Oh, menteri aja susah menambah pendapatannya. Ya, menteri saja susah menambah pendapatannya. Pejabat-pejabat mau tidak mau untuk menambah pendapatan mereka ya korupsi itu kan. Coba bayangkan di tengah kondisi seperti ini ada pejabat yang korupsi ya. Itu kan luar biasa Indonesia itu. Untung saya bukan orang Indonesia. Saya kira begitu Pak Ruling. Ya, itu penjelasannya seperti itu Pak. Jadi memang ya bisnis itu juga kalau kita kan harus lihat para nindumadi istilahnya ya. Jadi kita harus lihat juga latar belakangnya seperti apa Pak. Jadi konstruksi ekonomi kita di Indonesia seperti apa ya, itu yang perlu kita pahami. Memang pejabat-pejabat itu buat statement begini, dia berasumsi bahwa tidak ada satu orang pun rakyat Indonesia yang tahu maksudnya. Padahal ya banyak ahli ekonomi kita, banyak yang paham betul kondisi ekonomi kita di Indonesia, konstruksi ekonomi politik kita seperti apa. Siapa yang menguasai ekonomi ini? Siapa yang menguasai sumber daya ekonomi ini? Ya, produksi Tokopedia, Lazada itu punya siapa sahamnya di sana misalnya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau orang paham itu ya apa yang dikemukakan oleh pejabat langsung kita bisa tangkap. Walah, maksudnya gini kok masih ngerti. Nah, seperti itu, Pak. Jadi ini sedikit merembet ke masalah politiknya. Tapi ya itulah Indonesia, politik kita sampai detik ini seperti itu ya. Jadi kalau di negara lain itu seperti misalnya di Myanmar itu yang dikudeta adalah presidennya. Di Indonesia itu yang dikudeta adalah partai ya. Itu hebatnya Indonesia. Aduh. Baik. Nah ini tadi ya Pak, ganti topik ini. Nah saya lihat jamnya dulu. Supply, Pak. Ya supply ini kita nambah 10 menit ya mau izin ya. Hukum penawaran atau supply ya. Nah, ini kebalikan daripada permintaan. Kalau permintaan kita lihat dari sisi konsumen, kalau penawaran ini kita lihat dari sisi produsen sebagai pelaku utamanya. Jadi penurunan harga ya itu akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan itu juga akan turun. Jadi hubungannya adalah hubungan positif. Hubungannya adalah hubungan searah. Ya. Kalau harga naik, ya, maka produsen akan menggenjot produksinya, akan menambah jumlah produknya. Tuh, ya. Jadi kebalikan dari hukum permintaan tadi. Oke. Ya, perubahan jumlah yang ditawarkan, nah ini mirip dengan yang saya jelaskan tadi. Ketika harga mula-mula itu adalah P0,
Oke, P0 ini, maaf. Ya. Ini jumlah yang ditawarkan atau jumlah yang diproduksi oleh pengusaha itu sebanyak Q0. Tetapi ketika harga turun menjadi P1, maka pengusaha akan mengurangi produksinya dari Q0 menjadi Q1. Nah, inilah yang disebut dengan hukum supply. Ya. Kurvanya adalah dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau permintaan tadi dari kiri atas ke kanan bawah. Oke. Ini kebalikan dari tadi. Mula-mula harganya P0, jumlah yang diproduksi atau yang disediakan oleh pengusaha itu sebesar Q0. Kalau harga naik menjadi P1, tentu saja pengusaha akan meningkatkan produksinya menjadi Q1. Oke ya. Baik. Nah, kemudian apa yang menjadi faktor pengaruh daripada supply atau penawaran ini, yaitu perubahan teknologi yang digunakan, teknologi produksi. Kalau lebih efisien, biasanya meskipun harganya turun, maka yang diproduksi akan banyak. Ya. Kemudian harga bahan baku. Harga bahan baku tentu saja saya kira paham. Kalau harganya naik, ya pasti produksinya akan dikurangi. Nah inilah yang kita khawatirkan sekarang ini. Ya. Kalau karena Iya, motor air. kenapa Saya sekarang dia sini dari berkati. Tak terjadi. ya. Yang kita khawatirkan itu antara lain itu adalah harga input yang produksi industri-industri dalam negeri yang menggunakan input atau bahan baku impor. Nah, ini kalau kita bercermin pada kasus peristiwa krisis ekonomi di 97-98, ya, salah satu penyebabnya adalah ini. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami, ya, harga bagaimana susahnya mendapatkan susu bayi waktu itu. Saya kebetulan ada bayi waktu itu ya. Karena kebanyakan produsen susu bayi di Indonesia itu bahan bakunya adalah bahan impor. Sementara nilai mata uang kita itu anjlok waktu itu. Ya, dari 2.500 menjadi 17.000 per US dollar. Jadi kalau perusahaan itu mau membeli bahan baku, ya mikir-mikir ya toh. Kalau dia mau menaikkan harga dalam negeri, inflasi. Nah, itulah yang kemudian pengusaha lebih memilih untuk tidak memproduksi. Nah, contoh tadi susu bayi misalnya. Bapak Ibu kalau ada mengalami waktu itu ke toko Ramei, ke toko-toko mana, supermarket itu, sangat susah kita mendapatkan termasuk susu SGM itu ya. Di toko-toko itu yang tersisa adalah susunya yang mbak-mbaknya itu penjaganya itu. Nah itulah kemudian ini Pak Robertus ketawa terus nih. Jadi perubahan jumlah ya. Oke. Ya. Bisa dimengerti, Pak. Bisa Coba jawabnya Mas, Pak. Memang kondisinya begitu, Pak. Saya mengalami waktu itu. Saya ke toko Rame itu dijatah Indomie 2, Bimoli itu 250 mili ya. Saya cari susu itu nggak ada Pak, susu bayi itu. Ya itu yang tersisa itu ya susunya itu SPG-nya itu. Begitu ceritanya Pak. Taruh. Nah, itu saya pengalaman pribadi begitu. Fakta itu fakta. Nah baik Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, kemudian ada pergeseran kurva penawaran, itu apa penyebabnya? Tadi karena teknologi. Jadi kalau sebuah perusahaan itu menggunakan teknologi, khususnya teknologi informasi, ya, ICT itu, maka biasanya mereka lebih efisien, ya, low cost, ya, cost lebih murah, biaya lebih murah. Nah, inilah Bapak Ibu yang sekarang mengelola usaha misalnya, atau organisasi saja lah ya, tidak harus usaha. Ya, saya menghimbau untuk selalu akrab dengan teknologi informasi. Ya. Nah, itu selalu harus diikuti perkembangannya karena
itu akan lebih memudahkan, ya. Kemudian juga low cost, ya. Paperless, kertas itu sudah jarang digunakan sekarang, kertas, ya. Kemudian tanda tangan itu, saya kalau ada orang yang minta tanda tangan, saya nggak pakai pulpen, ya. Saya menggunakan tanda tangan elektronik dan lain sebagainya. Ini semuanya membuat lebih simpel, ya, lebih murah dan seterusnya. Inilah yang kemudian membuat biaya-biaya menjadi efisien, ya, sehingga perusahaan itu bisa bertahan. Mengapa? Karena perusahaan yang bisa bertahan itu adalah bukan perusahaan yang bisa memproduksi banyak, tetapi perusahaan yang bisa mengendalikan biaya. Ya. Itulah perusahaan yang akan bertahan dalam kondisi apapun juga. Oke. Baik, saya lanjut. Saya lanjut aja ya. Nah, kemudian keseimbangan pasar. Jadi pertemuan antara demand dan supply. Saya ingin menyampaikan satu hal dulu, kasus mengenai yang belum lama ini. Sebentar ya. Gini, ada ini terkait dengan konsep supply ini. Jadi kalau semakin banyak yang diproduksi, itu pasti logikanya bahwa harga akan turun, ya. Harga akan turun, maka masyarakat, ya, akan membeli lebih banyak. Nah, ini kalau kita mencermati kasus misalnya izin, ya, izin usaha untuk minuman keras, ya, miras. Ya, kalau semua investor, apalagi investor asing itu diundang masuk ke Indonesia, meskipun hanya di tempat-tempat tertentu, itu membuka usaha memproduksi miras, ya, miras itu minuman keras, ya, misalnya es batu, es krim, itu miras itu. Itu kalau masuk ke Indonesia lalu memproduksi banyak, tentu saja harganya kan lebih murah, harganya menjadi murah, dan kemudian masyarakat akan membeli. Semakin murah, maka masyarakat akan semakin mudah untuk membeli dan mengkonsumsi. Nah, akibatnya apa? Ya, kita khawatir nanti semua pada mabuk, ya. Nah, ini loh yang kemudian makanya tidak perlu makanya saya sampaikan bahwa di beberapa media itu kita nggak perlu melihat dari sisi agama, dari sisi macam-macam itu, dari sisi ekonomi saja sudah ini. Ekonomi yang dikaitkan dengan sosial. Ya. Kalau diproduksi banyak, ya Pak Jokowi, itu harga akan turun pasti. Sehingga akan terjangkau oleh masyarakat. Kalau itu makanan pokok, tidak masalah. Lah ini miras, ya toh, yang punya dampak. Nah, kalau harganya murah, anak-anak kecil pun bisa beli, maka semua generasi muda akan mabuk nanti, bisa jadi generasi pemabuk, ya toh. Nah, itulah yang tidak disadari oleh pembuat kebijakan. Ya. Jadi saya tidak melihat dari sisi agama. Kalau dari sisi agama, semua agama pasti mengharamkannya. Dari sisi ekonomi saja sudah seperti itu. Nah, oleh karena itulah kemudian dicabut, ya, izin tersebut. Bapak Ibu, saya kira itu. Kemudian untuk keseimbangan harga nanti kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya. Ya. Saya selipkan nanti di awal-awal pertemuan. Kalau ada pertanyaan barang 1-2, saya persilahkan Bapak Ibu. Oke, ada, oh ya, saya lihat chattingnya dulu. Baik, cukup saya kira Bapak Ibu, Pak Mas Raka. Sementara cukup, Pak. Cukup ya, ya baik. Karena waktunya juga sudah cukup. Ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ya. Saya ingatkan untuk di LMS kita ada beberapa aktivitas yang perlu diselesaikan. Monggo diselesaikan, waktunya saya off dulu, artinya saya perpanjang sepanjang-panjangnya. Silakan diselesaikan kapan saja. Saya sudah buka sistemnya supaya bisa diisi, karena nilai akhir itu Bapak Ibu itu by system, ya. Jadi by system semuanya, saya tinggal ngasih nilai gitu, lalu dihitung oleh sistem, oleh LMS kita, maka ketemulah nilai akhir. Nah,
Nah, harapan saya semua nilainya bisa maksimal gitu. Ya eman-eman ya Bapak Ibu ya ini Nilai A ya Pak. ya itu makanya saya bilang sayang kalau Nilai A tidak zahir. ini kan ini online seperti ini kan kesempatan sebetulnya ya. Ya, jangan beranggapan bahwa Allah nilai kok, tapi nilai itu ternyata juga membawa sesuatu dampak ya. Alangkah baiknya kalau semuanya nanti di akhir kuliah, di akhir perkuliahan ketika di wisuda lalu yang muncul adalah status sangat memuaskan atau cum laude dan sebagainya. Ya, kalau cuma memuaskan itu aduh gimana gitu ya eman-eman ini waktu 2 tahun ke depan ini. Baik, terima kasih Pak Ruling, Mas Laka ya, Pak Robertus, Pak Heru, Mbak Rini, Kitty, ya semuanya, Pak Ulil, Bu Lilis, halo Bu Lilis, ya terima kasih Pak Martinus, Pak Bu Lilis Ulil, malu, Pak. Pak Ulil, Halo ya, Pak, iya Pak. Halo. Bu Emi, ya, Bu Rahayu, Bu Tri Bu Lilis Kurniawati. mana? Bu Lilis nggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Oh, sekirain ada. Oh, tadi Bu Lilis nggak ada. Ada lah. Tadi Mau kelihatan? saya tadi lihat dia naik mobil merah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Kitty, Pak Arifin kok nggak masuk ini ya? Memang nggak. HP-nya rusak. susah nyala Pak. Yang pas libur itu di WA Bu Titi nggak balas karena HP-nya rusak mati. Oh gitu. Iya. Baru pulang kampung. Oke teman-teman. Off dulu. Iya. Yuk, ganti IJ yuk. Malam. Mau mengerjakan tugas apa ini? Banyak tugas jadi bingung. Besok ada tugas nggak ya Pak Heru? Pak Eri? Kalau besok itu kan Bu Yayu kan? Iya. Ya itu kelihatannya belum ada yang di LMS, belum ada ya? Belum buka aku Pak. Berarti nunggu di LMS di-upload ya? Nah, biasa kemarin katanya mau di-upload di LMS. Kalau belum berarti presentasi yang kemarin? Iya, presentasi yang kemarin. Iya. MSD apa? Sektor publik ada tugas juga ya Mbak? Enggak ada Mbak, belum. Yang sama Bu Yayu ada tugas, enggak ada? Belum di-upload kata Pak Heru. Iya bisa. Tadi malam buka belum, kelihatannya belum ada yang baru uploadnya kan masih yang kemarin itu. Oh yang Bu Yayu ya? Oh berarti masih tugas yang minggu yang lalu? Iya, kelihatannya masih tugas yang minggu lalu. Gantian presentasi ya? Terus Mbak Nia yang presentasi misal. Aduh, yang Bu Laras besok udah ngumpul belum ya? Besok. Bu Laras kan saya sudah sudah berusaha untuk yang manajemen kerangka proposalnya kan minggu depan saja gitu. Oh minggu depan satu lagi? Iya yang proposal. Yang proposal, yang besok ini kita nggak ada presentasi. Berarti. Yang ya kuliah.
saya minta begitu. Berarti Terus di ACC enggak Pak Heru? Gimana? Di ACC sama Bu Titi enggak? Yang mana? Yang minta ini proposalnya minggu depan. Itu kan sudah saya sudah saya upload di grup yang itu. Tadi nggak enggak setuju Bu Titi kok. Udah setuju. Nah, Tapi manajemen kinerja tetap Pak Heru toh yang nampil Kamis. Ya, yang manajemen kinerja besok itu bab 2 itu saya dulu, tapi semuanya kan ngirim juga kan? Tetap ngumpul semua toh tugasnya. Semua tetap ngumpul juga tugasnya. Itu tetap mengumpul. yang ngumpul kan ini yang kita milih itu kan, yang bab-bab itu kan? Berbab. Ya, betul. Kita kumpul bareng ya. Oh, ya udah. Oke. Tapi aku yang Tapi kenapa Mbak? metode risetnya itu yang tugas metode riset aku cari yang sama aja, judulnya tentang pemilihan kinerja itu aja biar memperdalami aja materinya, teorinya. Aku kan main tentang Mau ini ya? Buat tesis ya? Iya Mbak, maksudnya itu biar nggak pusing-pusing gitu loh. Aku udah pusing ini tugas semua. Jadi itu rencana aku manajemen kinerja itu kan aku tentang penilaian kinerja. Nah nanti cari-cari proposal risetnya itu juga tentang itu. Walaupun ada tambahan dari Ibu, ya terserah deh. Yang penting tentang penilaian kinerja gitu. Kan banyak ya indikator-indikatornya. Kemarin katanya Bu Titi katanya kinerja sudah usang kayak gitu. Alah, kata dia. Ya itu, padahal itu kan ya cuma nggak usah piye toh ya Pak Heru, nggak usah gimana itu masalah teori toh. Apalagi kita ini kan di pemerintahan toh, yang mau judul-judul yang aneh-aneh pun susah juga kan, kecuali kita di perusahaan.